semewah apapun rumahnya, sebanyak apapun hartanya, sekaya apapun orangnya, ketika Al-Quran tidak pernah didengar dari rumah tersebut, ketika orang itu jauh dari nuril Quran, cahaya Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dia merasa hidupnya sempit. Wah, mungkin di media sosial Masya Allah bergaya seperti gayanya orang yang hebat, seakan-akan bahagia sama keluarganya. Tapi tanyakan, ketika dia jauh dari Al-Quran, ketika jauh dari cahaya ilmu pengetahuan agama, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan dan ketenangan yang sebenarnya. Tanyakan dalam diri kita, hari ini berapa ayat Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita? Tanyakan dalam diri kita, dalam sehari berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca? La yamassuhu illal mutahharun. Habib Ali Habsyi sahibul Maulid mengatakan, saya heran dengan orang yang masih mengadu, saya sedang galau, saya sedang sedih, saya sedang sumpek, sedangkan dia punya Al-Quran. Al-Quran obat dari segala-galanya, obat dari kegalauan, kesedihan dan kegaduhan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Tahu kenapa jadi kita berat baca Al-Quran? Faktornya karena hati kita yang terlalu kotor dari kotoran noda dosa-dosa kita. Dzunubuka gayyadatka, yang membuat engkau berat melakukan ibadah adalah dosa-dosa yang masih engkau belum bertaubat kepada Allah. Wa hakadha hadzal Qur'an, mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Allah memperingatkan kepada kita dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam Al-Quran. Siapa orang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang berpaling, siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Yang dimaksud dari zikri dalam tafsir Jalalain yaitu adalah Al-Quran. Walam yu'min bih, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran dan tidak mengimaninya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Semewah apapun rumahnya, sebanyak apapun hartanya, sekaya apapun orangnya, ketika Al-Quran tidak pernah didengar dari rumah tersebut, ketika orang itu jauh dari nuril Quran, cahaya Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dia merasa hidupnya sempit. Wah, mungkin di media sosial Masya Allah bergaya seperti gayanya orang yang hebat, seakan-akan bahagia sama keluarganya. Tapi tanyakan, ketika dia jauh dari Al-Quran, ketika jauh dari cahaya ilmu pengetahuan agama, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan dan ketenangan yang sebenarnya. Di dunia sudah mendapatkan seperti itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Sudah disebutkan siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran dan tidak mengimaninya, dia akan mendapatkan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, dalam keadaan buta. Protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, bukankah dulu aku selama di dunia mampu melihat? Allah menjawab. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan orang tersebut. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, dengan demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan engkau abaikan itu semua. Kau tinggalkan, tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, seperti sebagaimana dulu engkau mengabaikan Al-Quran, hari ini pun engkau akan diabaikan. Ya Allah, bismillah. Wahai pecinta para majelis ilmu, umat Islam, ayo bangkit. Karena benteng umat Islam itu 3. Pertama masjid, kedua Al-Quran, dan ketiga zikir. Musuh-musuh Islam berupaya semaksimal mungkin untuk merobohkan dan membobol benteng tersebut. Bagaimana caranya masjid sepi? Bagaimana umat Islam agar mereka melalaikan Al-Quran yang di dalamnya berita-berita akhirah disibukkan dengan berita dunia? Bagaimana cara mereka untuk memalingkan perhatian kita dari zikir? Ayo, ini benteng kita. Perkuat, perkokoh. La ilaha illallah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, man arada mujalasatar rahman, siapa orang yang ingin duduk dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Baca supaya kita tahu apa yang Allah mau dari kita. Sayyidina Ja'far As-Sadiq mengatakan, siapa orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah, ya Allah baca Al-Quran. Siapa orang yang ingin, man arada ayyukallimahullah falyaqra Al-Quran, siapa orang yang ingin mendengar Allah berbicara kepadanya, baca Al-Quran. Dan siapa orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah, falyad'u, hendaklah berdoa, wa tadarra' lahu fis sujud, tadarru'lah, merasa hina, merintih, memohon kepada Allah ketika engkau sujud. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Al-Quran insyaallah. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran. Seandainya hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Quran. Makanya dahulu tuntung belajar mengaji, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Yang masih belum bisa baca Al-Quran, yuk belajar. Oh sudah tua, tidak ada kata-kata terlambat dalam kebaikan. Oh saya sudah usianya tua, malu sama anak saya. Tidak ada kata-kata terlambat dalam kemuliaan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari dan belajar serta mengajar Al-Qur'an. Beruntung kalian para pengajar Al-Qur'an, beruntung kalian orang yang belajar baca Al-Qur'an. Kalian adalah orang yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu. Ayo bismillah, seminggu berapa kali baca Al-Quran. Alhamdulillah, diberikan cahaya hidayah sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ayo, apa yang membuat kita sibuk sampai kita di sana tidak sempat baca Al-Quran? Orang-orang dahulu kesibukannya luar biasa, pekerjaannya Masya Allah, tapi dalam sehari tidak kurang dari 2,5 juz mereka baca Al-Quran. Sekarang kita Masya Allah, dalam satu hari satu malam berapa banyak kita buka handphone, berapa kali kita buka handphone, dan berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Kadang-kadang kita Masya Allah buka handphone, buka media sosial yang kada penting, yang kada perlu, sangat baca Al-Quran. La ilaha illallah. Dari karenanya salah satu upaya untuk membersihkan hati kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Dari karenanya disebutkan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tidak akan pernah bosan mendengarnya. Yang sedang bepergian, yang pekerjaannya biasanya di mobil, ayo bismillah buka MP3 Al-Quran di rumahnya. Besok hari Jumat, ayo awali pagi kita dengan surah Al-Kahfi, awali pagi kita dengan surah Ad-Dukhan, Yasin, bismillah. Oh sejuk. Bahkan rumah yang dibacakan Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran dilihat oleh para penduduk langit bercahaya, berkilau bagaikan penduduk bumi yang melihat kilauan bintang yang ada di langit. Masya Allah. Ada merasanya rumah yang dibacakan Al-Quran, apalagi ketika jam 3, jam 4, setengah 5 sebelum subuh, Masya Allah baca Al-Quran, hati bersih. Hati-hati dengan orang yang semacam itu. Ayo bismillah baca Al-Quran. Jangan sampai masuk ke kubur kayak nantinya ditanya, wa ma kitabuka, apa kitabmu? Ayo apa kitab kita? Komik, sinetron, cerita ini jangan Al-Quran. Khalas. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Syaitan berkeliling dalam diri manusia, menjadikan manusia itu lalai dari mengingat Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Ketika dikuasai oleh syaitan, khalas, lalai dari Al-Quran. Nih malam ini yang bulik pakai mobil, ayo bismillah konekkan MP3 Bluetoothnya di mobil. Yang pakai mobil konekkan bismillah. Ayo buka surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Oh Masya Allah, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Masya Allah, sampai yang pakai kendaraan, yang pakai motor, ayo bismillah connect sama apa namanya tuh, tapi jangan dua-duanya, sebutin aja. Kenapa? Kalau di belakang klakson kan kadang-kadang kayak apa. Bismillah satu aja, dengarkan surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Bagi yang masih belum bisa baca Al-Quran, MP3-nya di rumah, yuk malam Jumat malam ini, besok pagi Jumat buka lagi. Orang dahulu salafus saleh malam Jumat dan hari Jumat kahfinya 3 kali. Malam Jumat habis subuh sama menjelang sholat Jumat, kahfinya 3 kali. Dan terakhir 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dengan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi itu sangat bagus diamalkan. Bil khusus kita yang berada di akhir zaman, baca tiap malam. Siapa yang mengamalkan itu insya Allah dipeliharakan dari fitnah Dajjal. Itu udah zaman-zaman fitnah dah, macam-macam. Agama itu sudah dijadikan mereka dengan otak dan pemikirannya, tidak lagi dengan bersandarkan Al-Quran dan hadis dan apa yang dikatakan oleh para ulama. Wahakadha. Nada, ayo surah Kahfi malam ini. Yang hendak bulik, bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya. Entar rela seberataan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran insyaallah. Biasakan bil khusus di bulan Rajab, biasakan baca Al-Quran. Nah, agar bulan Sya'ban terbiasa dan bulan Ramadan sudah biasa. Nah, karena kita menyambut bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan. Dan panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.